Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian Septristomo dan sekarang saya ngajar di kelas 5 dan saya sudah mengajar di SD Negeri Tamanang selama 5 tahun. Oke, kurikulum merdeka itu adalah kurikulum yang basisnya anaknya bukan yang dibebaskan ya, tapi kita bisa melihat apalagi perbedaannya sama kurikulum 2013. Kalau kurikulum 2013 itu kan tidak ada pemecahan mata pelajaran, tetapi di raportnya itu ada. Tapi di kurikulum ini kita dibebaskan sesuai di situ memang ada contohnya spesial makna itu sudah dibedakan setiap mata pelajaran. Jadi enak buat kita koordinasinya, jadi tidak hanya tetap satu mata pelajaran mencakup dulu ya. Waktu kurikulum 2013 ada tema ini mencakup mata pelajaran yang tapi kurikulum mereka sudah terpisah, jadi kita lebih enak untuk menilai anak dan untuk menguasai mata pelajaran tersebut. Pertanyaan yang kedua, kapan kurikulum mereka mulai digunakan di sekolah ini? Oke, waktu tahun 2022 itu waktu pemerintah ada perubahan kurikulum, kita langsung memilih yang kurikulum yang pilihan kedua. Yang makanya pilihan keduanya ini adalah kita langsung beralih ke kurikulum merdeka, tetapi kita sambil belajar. Tapi kan kalau pilihan ketiga itu masih pakai kurikulum 2013, tapi masih beradaptasi ke kurikulum merdeka. Nah, selanjutnya, apakah siswa senang belajar dengan kurikulum merdeka? Oke, untuk di SD Negeri Tamanang ini alhamdulillah sangat senang, antusiasnya juga. Mungkin siap kurikulum ada naik dan ada yang suka dan yang tidak suka belajar karena kebutuhan itu kan sangat berbeda. Tapi alhamdulillah saya lihat juga saya sangat senang gitu untuk dalam belajar karena kurikulum mereka ini karena banyak cepat. Kurikulum merdeka menurut saya kelebihannya satu, kita bisa model dalam hal pengalokasian waktu, bisa membebaskan kecintaannya juga. Tapi walaupun ada dibebaskan, tapi kan kita ada CP yang ala kotak alokasi yang sudah ditentukan. Kita yang sekali di guru mengalokasikan berdasarkan pelajaran untuk agar JTJP-nya ini teralokasi sesuai dengan yang arahan dari pemerintah. Ya, yang kedua, apa kesulitan yang pernah Bapak hadapi saat menggunakan kurikulum merdeka? Oke, pada saat kesulitan di awal-awal adalah pertama ketika bukunya belum teralokasi, buku-buku yang kurikulum merdeka, karena waktu awal-awal itu kan masih buku di kurikulum yang macam-macamnya kurikulum semua. Kita harapannya kita sambil browsing juga di CD, kita ambil juga aplikasi ya buku-buku digitalnya juga yang buat kita buat mengalokasikan anak. Terus yang kedua adalah pemberdayaan CP-nya karena belum ada bimtek, jadi kita banyak guru itu banyak yang kurang paham. Nah, sampai saat ini pun apalagi sudah CP-nya sudah revisi, masih ada yang namanya miskonsepsi antara pembedahan CP buat pengalokasiannya antara guru A dan guru B sekolah A. Tapi masih banyak yang miskonsepsi untuk pembedahannya, walaupun sudah ada di buku gurunya untuk CP, TP dan lain-lain. Dan
perincian waktunya pun sudah ada di buku gurunya. Mungkin ada sebagian guru-guru yang jarang buka buku gurunya, kan buku guru harapannya kita pada muncul sebagai guru untuk mengajarkan kepada siswanya. Kalau buku siswa adalah kalau itu siswa banyak alokasi yang belum anggapannya ada yang jelas ada yang tetapi bagi saya kesulitannya yang di awal-awal adalah untuk perubahannya karena kita kurang sosialisasi, kurang diktek untuk berpaham, untuk belajar untuk pengetahuan. Jadi kita seharusnya mungkin ada perkembangan yang kurikulum Oke, alhamdulillah tahu yang CP desktop yang 4 selanjutnya, apa perbedaan kurikulum yang biasa dengan yang revisi? Oke, perbedaannya yang sebelum dan sudah revisi, yang sebelum revisi itu ada yang namanya project value, project value. Nah, yang dari revisi kan tidak ada, diganti dengan namanya tujuh kebiasaan anak hebat. Jadi yang namanya ada perbedaan walaupun si CP yang juga ada perubahan karena apa? Mungkin ada CP-CP yang revisi lama itu terlibat untuk sekolah-sekolah yang ada di wilayah Indonesia ini karena semuanya CP ini harus sama, tapi kan wilayah-wilayah tertentu ada yang masih keberatan untuk memverifikasi CP yang lama itu kan anggapannya kan ada penyederhanaan materi yang subsub materinya yang dibedah dan sekarang dialokasikan dan lebih bukannya dimakin banyak ya materi tapi lebih di simpan di proses perbaruan walaupun keinginannya sekarang sudah tidak ada tapi diganti dengan 7 kebiasaan. Yang selanjutnya Bapak, Oke, untuk yang kurikulum referensi ini alhamdulillah sudah dipahami walaupun kita masih ada kebingungan karena yang baru ya berarti kalau ajaran sekarang dalam baru dengan revisian yang beskap 4 ini karena kita masih ada kebingungannya ya satu adalah untuk kapok karena ada perubahan sama yang revisi yang apa kurikulum lama tapi untuk itu saya lihat sih betul bisa dibilang pertemuan. apakah kurikulum revisi? Oke, pasti alhamdulillah mudah cuma kesulitan misalnya ibu PT-nya sudah ada sekarang atau lebih permudah sama yang tadi yang sudah dijelaskan tentang buku gurunya. Jadi walaupun sekarang masih yang di alokasi sekolah masih banyak yang revisi yang lama, tapi karena dibantu dengan CD yang sudah dikemudian juga untuk di studio maupun udah kita buat mengosek harusnya ya ada materi yang sudah tidak digunakan pada revisi yang terbaru ini. Bapak tanggapan Bapak terhadap perubahan di kurikulum revisi? Kurikulum yang terbaru ini di record aja Pak. Oh, oke. Oke, alam itu bisa diulang lupa lagi. Menurut Bapak, apakah revisi ini membantu guru dan siswa? Oke, untuk kurikulum terbaru ini alhamdulillah sangat membantu. Karena sekarang buku materinya semakin difleksibelkan, terus semakin tidak terlalu berat walaupun ada buku-buku yang materinya berat ya, tetapi yang nggak jadi masalah. Tapi bagi saya dan anak-anak nih, alhamdulillah sangat memudahkan, sangat membantu. Terus sekarang sudah ada QR barcode-nya juga, ketika ada pertanyaan, ada materi yang kurang jelas, tinggal scan barcode-nya biar anak-anak bisa mencari di rumah walaupun tidak di sekolah, tapi anak-anak bisa browsing dengan gadgetnya anak-anak gitu atau walaupun gadgetnya orang tua gitu. Iya Pak.
Bapak, yang selanjutnya ada pertanyaan mengenai kapita selekta sekolah dasar Parakuling Merdeka ini. Oke, tadi ya untuk apa perannya ya? Ya, Oke, perannya itulah sangat membantu, apalagi kan yang tadi maaf apa namanya? Kapita Kapita Selekta Selekta, ini adalah perannya adalah sangat membantu di pelajaran IPA sama matematika. Nah, karena di kurikulum merdeka ini di SD ini ada di IPA, IPA-nya tapi digabung sama IPAS, terus matematikanya terpisah. Anggapnya nggak kayak IPA, IPA kan bergabung sama IPS digabung jadi IPAS. Tetapi kalau untuk yang matematika dia terpisah, sangat membantu banget gitu untuk eh, dalam pembelajaran di kurikulum merdeka ini. Gitu. ya, pertanyaan yang nomor Bapak, apakah Bapak pernah mempelajari mengenai kapita selekta ini? Oke, Kapita Selekta ini mungkin waktu kuliah ada harus dulu di pelajaran mungkin di matkul matematika. Tapi mungkin sudah 5 tahun, mungkin saya harus baca-baca lagi, harus mendalami lagi pas tiba-tiba ditasi pertanyaan ini saya juga tadi ada sedikit kebingungan, tadi juga sempat nanya-nanya gitu. Yang nomor 3, Bapak, apa manfaat kapita selekta bagi guru SD? Oke, adalah sangat membantu karena di situ tuh kan akan memuat poin data-data ya, apalagi sekarang itu di mata pelajaran anak itu ada di pelajaran IPA sama di matematika. Mungkin sebagai guru ini kita akan mendata anak-anak untuk anggapannya pemetaan, untuk kayak di IPA kan ada golongan-golongan, di SD juga kan anggapannya untuk siswa kan kita akan pemetaannya dalam artiannya ada anak yang kebutuhannya misalkan dia gaya belajarnya audiovisual contohnya ya, terus misalkan ada yang asesmen awal ya, tapi kita kan mendata bahwa itu juga anggapannya adalah apa sih tadi maksudnya? Sekolah dasar, Sekolah selekta dasar. sekolah dasar. Nah, selekta sekolah dasar mungkin itu anggapannya pemetaan untuk anak, untuk gaya belajarnya anak juga gitu anggapannya. Ya. Pertanyaan nomor 4, Bapak, bagaimana kapita selekta mendukung pembelajaran di kurikulum merdeka? Oke, karena ini itu kan ya apa ada di mata pelajaran IPA sama matematika, ini pasti sangat mendukung, apalagi siap namanya sistem atau misalkan ada pemahaman seperti ini, intinya adalah ingin membantu mempermudah agar anak-anak lebih paham, apalagi sekarang dengan kurikulum merdeka ini dengan dimix dengan lebih materinya bukannya dikurang, dipermudah sesuai dengan kebutuhan gaya anak atau apalagi dengan kebutuhan anak, apalagi dengan poin-poin ini pasti sangat mempermudah guru dan anak untuk mempelajari dengan poin selekta itu ya. Iya. Oke. Pertanyaan terakhir, Pak. Menurut Bapak, apakah kapita selekta penting untuk guru di sekolah dasar? Kalau menurut saya sangat penting karena berhubungan sama data dan lain-lain. Kalau kita jauh yang namanya poin selekta ini, mungkin kita banyak yang ngaco dalam pembelajaran, banyak yang ngaco, tidak sampai terhadap anak, karena poin selekta itu apakah berhubungan dengan matematika, dalam logikanya juga kan bisa diterapkan dalam logika ya, dalam tadi penerapan terhadap untuk pengalokasian pembelajaran terhadap anak untuk kebutuhan sesuai dengan gaya anak belajar. Bapak, mungkin pertanyaannya telah selesai, Bapak. Terima kasih telah mau diwawancara saya. Oke, terima kasih, sama-sama. Bapak, terima kasih ya. Sama-sama. Bapak kelihatan kayak kaku banget. Ya gitu. Deg-degan tuh harusnya